pagi dan selamat berjumpa untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Semoga anak-anak sekalian di rumah senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa sehat semua. Baik, hari ini kita akan siap untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Masih di tema 1, hidup rukun, dan subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain pada pembelajaran 5. Sebelum kita memulai membahas materi kita, mari kita menyerahkan segala kegiatan kita pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, membimbing kita dalam sepanjang langkah hidup kita, terlebih pada kegiatan kita hari ini. Mari kita sama-sama mengambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang baru ini bagi kami untuk memulai kegiatan dalam belajar. Bantulah kami untuk selalu bersandar dalam kasih-Mu. Semoga kegiatan kami ini boleh berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjut dengan pembelajaran kita. Dalam pembelajaran 5 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Di dalam kedua muatan pembelajaran anak-anak, kita akan melihat rangkaian materi, yaitu pertama, kalimat ajakan. Yang kedua, pengemalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Inilah muatan pembelajaran atau materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama melihat buku teks halaman 48. Kita sama-sama lihat dalam percakapan Tony bermain dengan teman-temannya. Kita baca sama-sama. Tony mempunyai teman baru. Teman baru Tony tinggal di sebelah rumahnya. Tony ingin mengajak bermain teman barunya. Jadi dalam bacaan ini kita melihat Tony ada teman baru sekaligus sebagai tetangga. Ya, jadi ada teman barunya, ada juga tetangga baru. Nah, kalau kita punya tetangga, tentu kita sering ketemu untuk bermain atau belajar. Dalam bermain atau belajar, seringkali kita memanggil teman atau kita yang dipanggil. Bahkan kita mengajak teman untuk bermain atau belajar, atau sebaliknya juga. Nah, dalam kegiatan itu anak-anak, kegiatan belajar,
tanpa disadari dari mulut kita untuk mengajak, untuk memanggil, keluar kata ajakan atau kalimat ajakan. Seperti pada hari ini kita melihat kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan Tony bersama temannya. Kalimat ajakan adalah pernyataan yang digunakan untuk mengajak atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, pasti dalam foto yang ada di depan kita, yaitu slide yang keempat, tampak bahwa Tony dan temannya sama-sama melakukan sesuatu kegiatan. Tentu ada yang memanggil, ada yang dipanggil, atau ada yang mengajak, ada yang diajak. Di dalam percakapan itu sering muncul kata ajakan atau kalimat ajakan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat percakapan Tony dan Made. Seperti pada halaman 48. Kita baca sama-sama. Kita mulai. Perkenalkan, namaku Tony. Aku tetanggamu. Siapa namamu? Hai Tony, namaku Danu. Senang berkenalan denganmu. Gambar yang kedua. Aku dan teman-teman mau bermain bola di lapangan. Ayo ikut permainan dengan kami. Jawab Danu, terima kasih atas ajakanmu, Ton. Aku ingin sekali, tetapi aku belum selesai merapikan barang-barangku. Kita pindah ke percakapan pada gambar yang ketiga. Kalau begitu, mari aku bantu Danu, wah terima kasih Tony. Gambar yang keempat, sama-sama Danu. Ayo kita rapikan bersama agar cepat selesai. Lalu kita bermain di lapangan. Jawab Danu, ayo Tony. Nah, dalam percakapan antara Tony dan Danu, banyak hal yang bisa kita lihat. Ya. Salah satunya adalah kerjasama, saling mengajak untuk saling membantu dengan kalimat atau kata yang santun, yaitu kalimat ajakan yang santun, seperti pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apabila kita mengajak teman dengan baik, kita mengajak teman dengan kalimat yang santun, tentu perasaan seseorang sangat senang dan ingin sekali bekerjasama dengan kita atau membantu kita. Dan kita juga tahu anak-anak bahwa bekerja sama itu sangat besar manfaatnya kepada kita. Salah satunya seperti pada percakapan antara Tony dan Danu, bahwa apabila bersama-sama pekerjaan pasti cepat selesai atau terasa ringan. Jadi dalam percakapan ini anak-anak, kita bisa melihat kalimat ajakan yang muncul dalam percakapan antara Tony dan Danu. Kalimat ajakan itu
ada dua, ya. Yang pertama adalah ayo ikut bermain dengan kami. Itu kalimat pertama, contoh kalimat ajakan yang pertama muncul pada percakapan Tony dan Danu. Ajakan untuk bermain bersama, hal yang baik, hal yang positif. Yang kedua, kalimat yang kedua, ayo kita rapikan bersama agar cepat selesai. Ajakan untuk kerjasama merapikan barangnya Danu supaya cepat selesai. Dari kedua contoh kalimat ajakan untuk di tempat bermain ini memberikan makna tambahan kepada kita bahwa kita harus berteman dengan baik, mengajak teman yang baik, supaya kita bisa bekerja sama yang baik agar pekerjaan cepat selesai. Semoga dalam contoh percakapan Tony dan Danu bisa memberikan pengalaman kepada kita semua bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang terasa berat untuk kita kerjakan sendiri, kita bisa meminta tolong atau mengajak teman atau seseorang untuk membantu kita. Yang kedua, bahwa dengan mengajak teman yang baik dengan baik, tentu pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan bisa terasa ringan dan cepat selesai. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami kalimat-kalimat ajakan yang kita pelajari lewat layar dalam pembelajaran daring ini bisa dibuktikan bersama dengan teman di rumah atau di tempat bermain. Boleh juga dicatat di buku catatannya sebagai tambahan materi untuk dipelajari ke depan dalam persiapan ulangan tengah semester atau PTS nantinya. Jadi untuk lebih bagusnya catatan-catatan yang penting boleh dicatat ulang ke buku catatan supaya siapa tahu HP-nya atau laptopnya mengalami kendala atau bertabrakan dengan keperluan orang tua atau kakak, bisa dilihat di buku catatan. Baik, mari kita semakin memahami kerjasama atau ajakan-ajakan dalam hal yang baik, dan kita tetap bersatu, kita tetap bekerja sama, dan kita juga mengerti bahwa hidup kita dalam persatuan sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Seperti pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan simbol atau lambang pohon beringin. Dari kata Persatuan Indonesia ini tampak pada simbol pohon beringin satu batang yang terpancar dari banyak tangkai dan ranting sampai ke daun, merupakan satu rangkaian pohon.
Begitu demikianlah kita sebagai warga negara Indonesia, satu negara yang terdiri dari banyak suku, banyak pulau, dan beberapa juga adat istiadat yang ada dalam satu negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita. Bahwa makna dari sila ketiga Pancasila adalah tetap bersatu. Walaupun negara kita terpisah-pisah di atas perairan atau di atas air, itu laut, berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan, ya. Kita harus dengan cara harus menghargai, harus bekerja sama. Dengan sikap seperti itu, kita sudah menyadari, kita sudah mengamalkan rasa persatuan sebagai warga negara Indonesia. Jangan hanya anak-anak sekalian disuruh menghafal bunyi sila ketiga Pancasila dengan lantang mengungkapkan kalimat persatuan Indonesia, tetapi belum sempurna untuk mengamalkannya, karena sering salah paham dengan saudara di rumah atau teman bermain. Apabila kita sebagai anak sekolah, sebagai putra-putri bangsa Indonesia, kita harus mengerti dengan teman-teman kita. Persamaan dengan saudara-saudara kita. Misalnya saudara-saudara kita dari wilayah timur, misalnya dari Papua, Ambon, dari barat, ya, dari Sumatera, semua itu sama. Hanya yang membedakan bahwa misalnya kita ada di Pulau Sulawesi, ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Kalimantan dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah sama, semua itu adalah satu warga negara Indonesia yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu tetap bersatu, tidak terpisah-pisah. Maka dengan itu dikatakan Pancasila adalah lambang negara kita. Supaya tetap diingat dan tetap juga dicatat di bukunya sambungan materi tadi, bahwa bunyi sila ketiga Pancasila itu, anak-anak, adalah persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Mari kita lihat bersama pengamalan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Misalnya
Kita lihat pada gambar pertama, ada permainan yang kita lihat, yaitu menjaga kekompakan dengan teman bermain. Semua sama. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya mungkin agamanya juga berbeda, tetapi kerukunan sebagai satu kesatuan nampak dalam permainan yang muncul pada gambar halaman 50 atau slide yang ke-8. Gambar yang kedua kita lihat itu mempelajari tarian daerah. Di situ ditulis pentas seni, artinya dilombakan, ditampilkan dengan semangat untuk mencintai tanah air. Itu tanah air Indonesia. Itulah kedua contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila bersama dengan teman bermain. Contoh lain, ya, pertama adalah menghargai teman yang berasal dari suku lain. Umpamanya kita orang suku Toraja, kita harus menghargai saudara-saudara kita, teman-teman kita, umpamanya dari suku Bugis, suku Papua, suku Ambon, dan sebagainya. Semua itu sama, satu kesatuan, yaitu warga negara Indonesia. Sama juga kalau di rumah, tetangganya misalnya suku Jawa, lalu dalam bermain tidak dikenal bahwa teman saya asalnya dari suku mana. Yang jelasnya kita harus bermain bersama karena kita sama-sama anak Indonesia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan daerah asal dalam berteman. Nah, semoga anak-anak sekalian di rumah seperti pada poin yang kedua, tidak membeda-bedakan daerah asal dalam berteman. Siapa saja yang kita temani, semua itu adalah saudara-saudara kita. Baik sebagai warga masyarakat negara Indonesia maupun sebagai orang beriman, semua adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, tidak menghina budaya teman dari daerah lain. Bahkan sebaliknya, kita selalu menghargai budaya teman kita. Begitu juga agama, ya. Semoga anak-anak sekalian di rumah senantiasa menyimak penjelasan dari ibu guru, sekaligus bisa mencatat ulang di buku catatannya materi-materi yang dianggap penting untuk diingat dan dipahami secara baik bersama dengan tugas yang kami kirim untuk dikerjakan. Sekali lagi, supaya anak-anak sekalian di rumah selalu latihan untuk menulis huruf tegak bersambung. Kalau tahu untuk hari ini salah atau belum terbentuk, besok diulang lagi, percaya bahwa akan ada perubahan, akan ada kemajuan. Yang penting dilatih terus. Yang kedua, usahakan itu kalau menulis anak-anak ya sudah, yang ibu guru periksa setiap hari itu sudah mulai ada yang rapi, bahkan ada yang bentuk hurufnya sudah terbentuk. Terima kasih atas usaha. Dan yang masih belum jelas, ibu guru juga senang karena tetap berusaha
untuk merubah, untuk memperbaiki. Kiranya tugas yang kami berikan hanya 2 nomor, bisa juga dilihat pada buku teks halaman 52, ada di situ. Jadi ibu guru kurangi tugasnya karena ibu guru ingin melihat bentuk tulisan tegak bersambung yang dilatih. Siapa yang mau contoh bentuk tulisan boleh, tapi mohon jangan lewat WA, mohon lewat telepon, karena kalau tugasnya belum dibuka, belum diperiksa, saya belum buka itu, nanti bu guru lupa cek kalau dibuka. Jadi boleh dengan lewat telepon langsung. Kiranya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Harapan ibu guru, semoga anak-anak sekalian di rumah boleh menyimak dengan baik, boleh memahami penjelasan ibu guru, dan senantiasa tidak bosan untuk membaca ulang layar HP atau laptopnya di rumah untuk lebih jelas atau lebih memahami materi yang kami beri. Kiranya demikian, sampai di sini pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap doa, kita tutup kegiatan kita, dan kita ambil sikap doa bersama-sama. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami angkat kepada hadapan-Mu ya Bapa, atas semua kemurahan-Mu yang berlimpah kepada kami semua. Secara khusus atas hari yang baru ini. Saat ini kami telah selesai untuk belajar. Semoga boleh bermanfaat di masa depan kami. Berkatilah kami semua dan terimalah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat bekerja. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari esok.